Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia. PSM Makassar resmi jadi juara musim ini. Mereka hanya butuh 3 poin saja untuk mengukuhkan diri jadi kampiun musim ini. Selamat ya buat PSM Makassar. Nah, kita akan bahas di video kali ini perjalanan PSM menuju tangga juara musim ini, dan juga bagaimana sih kondisi dari dua tim saingannya musim ini. Kenapa sih dua tim antara Persib dan Persija ini kok bisa gagal raih juara musim ini? Nah, selengkapnya kita akan bahas satu persatu di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. PSM Makassar resmi jadi juara Liga 1 musim ini. Selamat kami ucapkan pada PSM Makassar. Udah ya, kami nggak mau komentarin lebih banyak lagi ya. Takutnya kami dibilang nyudutin PSM dan lain-lain. Intinya ya udah, selamat buat PSM. Buat pendukung Persib dan Persija, udah nggak usah sedih dan menghujat. Legowo aja. Ya, kita sama-sama tahulah seperti apa musim ini. Dan buat pendukung PSM, jangan panas kuping ya kalau nantinya banyak yang bilang juara settingan lantaran gak ada degradasi. Yuk kita sedikit intip nih fakta-fakta PSM Makassar dalam perjalanannya raih juara musim ini. Yang pertama, secara permainan PSM menunjukkan progres yang signifikan sejak ditangani oleh Bernardo Tavares. Yang kedua, PSM adalah tim yang jarang alami kekalahan atau paling sedikit alami kekalahan. Tercatat cuma 2 kali PSM kalah sejauh ini. Yang ketiga, PSM Makassar tim yang paling pertama kali unbeaten musim ini. Yang keempat, PSM Makassar tim yang paling sedikit alami penundaan pertandingan. Yang kelima, PSM tim yang paling banyak dapatkan hadiah penalti musim ini. Yang keenam, PSM tim yang paling jarang pemainnya absen, baik akumulasi kartu maupun dipanggil timnas. Yang ketujuh, tak ada top scorer di PSM, semuanya bisa cetak gol di semua lini. Yang kedelapan, William Pluim adalah otak dari permainan PSM. Tapi setidaknya kami tidak terlalu kecewa jika PSM yang juara. Pasalnya kami sudah tahu tim mana yang awalnya disetting jadi juara. Makanya dibikinlah peraturan aneh, yakni yang lolos ke AFC itu juara musim lalu lawan juara musim ini. Yang tujuannya ya tentu saja tim itu tuh, tim Onono, tetap bisa ke AFC, ya kan? Nah, makanya kami ucapkan sekali lagi ya, selamat buat PSM, buat Persib dan Persija, legowo aja ya, dan terus berusaha lebih baik lagi musim depan. Lalu dengan juaranya PSM, apakah Persib dan Persija nggak perlu ngotot lagi nih kalau main? Kan percuma ngotot juga, toh runner up dan peringkat 3 nggak bisa lolos ke AFC kok. Kalau orang-orang awam seperti kita yang bisanya cuma nonton, ya pasti mikirnya kayak gitu. Tapi beda dengan orang-orang bola dan klub. Meskipun juara 2 dan 3 musim ini kemungkinan tak bisa ke AFC, tapi tetap harus main ngotot. Kenapa demikian? Karena kita tahu di Liga Wakanda ini semuanya bisa diubah dengan instan. Wong Liga aja 2 kali ganti format dalam satu musim. Terus tiba-tiba Liga 3 dan 2 dihentikan dan Liga 1 tanpa degradasi. Di kompetisi mana di belahan dunia ada yang kayak gini? Nggak ada, kecuali di Liga Tarkam. Nah, maka dari itu dua tim ini, yakni Persib dan Persija, harus tetap ngotot mainnya. Karena siapa tahu tiba-tiba ada perubahan musim 2024-2025, runner up dan juara 3 bisa ke AFC. Ya, siapa tahu.
Makanya jangan leha-leha ya dua tim ini, karena tetap para mafia masih ngincer loh. Bisa saja di akhir kompetisi justru tim siluman yang nyodok ke atas. Karena kita tahu Persib dan Persija yang paling banyak pemainnya dicopotin. Sementara tim Onono anteng-anteng aja. Makanya dua tim ini tetap fokus aja deh. Dari Persib Bandung, apa yang harus dibenahi dari Persib usai gagal juara musim ini? Kami sudah sering bahas ya. Ya, yang utama tentu saja skuad. Lini belakang, jelas ini yang paling utama ya yang harus dirombak oleh Persib. Cari bek yang tangguh, kokoh, kuat, muda dan cepat. Urusan siapa calon pemain itu kan kami udah pernah bahas ya. Dan katanya sih Persib udah ngelirik satu bek asing baru. Ya baguslah kalau direalisasikan. Lalu lini tengah, Persib butuh dua sosok di lini tengah. Yang pertama gelandang jangkar yang bisa jadi pemutus serangan lawan untuk pertama kali. Persib nggak punya nih musim ini. Ada sih Robby Darwish tapi sering absen. Makanya Persib butuh gelandang pengangkut air yang bisa jadi pembersih dan pelapis lini pertahanan. Yang kedua gelandang kreatif yang bisa nahan bola, atur ritme permainan, punya visi permainan yang bagus dan tentu saja tenang. Musim ini Persib punya Klok, tapi kelemahan Klok adalah terkadang sering salah ambil keputusan dan terkadang visi permainannya pun tak sejalan dengan pemain lain. Nah, menurut saya contoh gelandang kreatif yang bagus ya di belahan dunia ya itu seperti misalnya Iniesta dan Xavi Hernandez di Barcelona ya. Tenang, tapi selalu bergerak buka ruang dan mengalirkan bola. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin ada beberapa ya yang kayak gitu seperti Ze Valente, Renan Silva, Matias Mayer atau mungkin Hugo Gomez ya. Nah, nama-nama tadi mungkin saja bisa dilirik oleh Persib ya jika memang Persib butuh gelandang yang kreatif. Tapi kalau Persib punya pemikiran ataupun pilihan sendiri, ya itu terserah mereka. Lalu striker butuh nggak? Ya jelas butuh lah. Musim ini Persib tuh ditolong oleh DDS. Coba aja kalau Persib nggak punya DDS, boro-boro bisa bersaing di papan atas. Bisa-bisa Persib itu terdampar di papan bawah. Makanya kalau DDS absen, mati deh lini serang Persib. Untuk sisi lini serang ini kami nggak punya opsi ya kalau pemain Liga 1. Karena kan kita tahu lah top skorernya aja DDS sama Pato. Seandainya kalau kami boleh milih sih, kami lebih suka King Eze balik lagi ke Persib. Meskipun emosian orangnya, tapi sebandinglah sama kualitas. Tinggi, tajam, kuat dan cepat. Tapi kalau Persib mau ngerogoh kocek lebih dalam lagi sedikit ya. Sebenarnya kami ingin satu pemain yang masuk ke Persib. Dia adalah bomber utama JDT, Begson Da Silva. Meskipun postur tubuh Begson ini nggak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi Begson ini komplit. Larinya kencang, tajam, dan lompatannya cukup tinggi. Ya itu sih cuma pendapat kami loh ya. Ya silahkan terserah Persib itu sih. Intinya buat Persib musim depan, benahi skuad dan siapkan mental. Lantaran ya musim depan pun nggak jamin Persib akan lancar dan tak akan dicurangi. Dan satu hal lagi, hayo dong berani, jangan lembek terus nih manajemennya. Takut banget sama PSSI. Hihi. Nah, buat yang nanya ke saya nih kemarin nih, Bang komentarnya dong soal Zalnando yang udah ikut latihan lagi. Lah, kan kami udah bikin videonya dan di situ kami udah bilang 2 minggu lagi Zalnando akan comeback ke lapangan. Terbukti kan? Kan kami sering bilang, kami itu kalau bikin berita bukan cuma ngasal, tapi harus nyari dulu faktanya. Gimana? Bener kan? Lalu bagaimana dengan tim Persija? Ya, seperti kita tahu, Persija punya pelatih yang hebat. Tapi kelemahan Persija ada di lini serang. Apalagi Persija selalu dicopot ini para pemainnya ke timnas. Jadi ya wajar lah kalau Persija agak ngap-ngapan. Bahkan laga lawan Persita Tangerang saja kabarnya Persija minta ditunda lantaran ada 12 pemain Persija yang hilang. Ya ada yang ke timnas, ada yang cedera dan lain-lain.
Ya itulah menurut kami sedikit permasalahan Persija di musim ini. Dan tentu saja ya, kekurangan Persija di musim ini menurut kami ya ada di lini depan. Persija butuh striker yang lebih hebat dibanding Kermencik. Yusuf Helal cukup bagus, tapi kurang. Harus ada tandemnya. Dan tandemnya pun nggak boleh yang satu tipe sama Yusuf. Harus striker oportunis ya, kayak Inzaghi gitu, yang bisa cari peluang dan bisa ciptakan gol. Lalu yang cocok siapa? Ya nggak tahu juga, itu kan terserah pelatih. Tapi kalau dari gaya melatih Thomas Doll sih saya pikir Josep Ejejari cocok. Meskipun di Bayangkara FC kemarin Ejejari nggak moncer, tapi itu kan karena nggak cocok dengan gaya melatih WCP. Tapi ya itu cuma pandangan dan pendapat kami saja loh ya, terserah Persija dan Thomas Doll sih itu mah. Lalu bagaimana dengan Karim Rossi yang kabarnya nih diincar oleh Persija? Ya itu sih sah-sah saja. Tapi Rossi kan bisanya naik motor dan balapan. Salah ya itu ya. Maksud kami, Rossi ini kan satu tipe sama Helal. Tapi ya itu kan urusannya Thomas Doll lah. Maaf ya, ini cuma asumsi lo ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat kita di video kali ini ya. Ya, sekali lagi yang mengucapkan selamat kepada PSM menjadi juara musim ini. Dan juga untuk pendukung Persib dan Persija, nggak usah berkecil hati, nggak usah saling hujat. Legowo saja dan perbaiki diri. Semoga saja musim depan akan jauh lebih baik, bukan hanya di tiga klub ini, tapi juga sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Amin. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.